Kamu pernah kerja bakti nggak? Nggak pernah. Ya kerja bakti sekolah. Iya itu mah Kerja bakti dipaksa itu. sekolah, iya. Dipaksa. Heeh. Di masyarakat pernah diundang nggak? Disuruh kerja bakti kasih selebaran? Nggak pernah ya? Nggak ada. Aku Atau mungkin dikasih cuman nggak tahu ya. enggak kan selalu biasanya kan mau 17-an. Oh ini nggak ada. Nggak ada. Ini aku ada yang nggak datang kerja bakti Harus bayar. bayar 25.000. Ya aku nggak masalah sih bayar. Iya. Cuman tuh nggak enak aja gitu sama tetangga nggak Hmm. datang. Sedangkan jam-jam kerja bakti itu aku kerja di luar. Iya. Kerja bakti. Gitu. Ya karena orang itu gini loh di kalau masalah-masalah kayak gitu ya. Masyarakat tuh menggeneralisasikan semua orang ini kerjanya 9 to 5 semua gitu loh. Dan Senin sampai Sabtu gitu Iya loh. betul. Padahal kan ada orang yang kerja shift-shiftan, yang pulangnya baru jam 5 pagi, jam 3 pagi gitu loh. Iya. Nggak bisa memahami itu. Ya contohnya di rumah itu deket sekolah itu, tiap pagi nyetel musik kenceng-kenceng jam 6 pagi sampai jam 8 itu, bayangin nyetel musik kenceng-kenceng. Waktu aku dulu kerja masih shift-shiftan itu aduh. Pusing kepala gitu itu loh. lumayan ganggu ya. Ganggu banget gitu loh. Ya lagian kan itu dalam konteks pengeras suara kan ada aturannya juga. Oh sound horeg. Oh bukan. Bukan sound horeg ya? Bukan. Pecah gitu ya. Kalau itu konteksnya sekolahan. Gendang telingamu pecah. Kalau itu konteksnya sekolahan, maksudnya apa gitu loh, urgensinya sekolahan harus nyetel musik tiap pagi jam itu 6 pagi sekolahan? sekolah gitu loh. Oh biasanya kalau Pagi misalkan sekolah. cerah. Oh yang gitu. Iya tiap pagi. Sekarang Enggak, nggak, biasanya kalau- sekarang ganti lagi lagunya. Dan itu tiap jam 6 kenceng banget gitu loh suaranya. itu kalau misalkan mau ada pensi. enggak tiap hari ini. Apa datengin bintang tamu siapa? Enggak. Itu terus. Enggak, ini gitu. tiap hari, tiap pagi. Oh, iya. Makanya pusing kepala ini. Agak lain sih itu. Enggak, urgensinya apa harus nyetel audio sekenceng itu gitu loh. Iya, ngomong-ngomong itu ya, kerja bakti ya. Kan yang koordinatornya pasti ketua RT kan. Ya. Terus kalau kamu jadi ketua RT, kerja bakti atau tidak kerja bakti tapi bayar 25.000. Peraturannya kan kayak gitu. Iya. Kamu lebih milih sebagai ketua RT, Iya. kamu lebih milih orang itu datang kerja bakti atau tidak? Mending tak suruh bayar aja kan? Iya, suruh bayar aja nggak bayar sih? tenaga pembersih Iya. ya, tenaga buat bersih-bersih lah. Iya. Maksudnya orang luar lah. Iya, jadi kan kita misalkan warga bayar semua. Iya. Terus kerjaannya terus aku sebagai ketua RT misalkan, aku bayar orang. Tolong bersihkan nih, timmu bersihkan. Di chat apa di mana, tak bayar, misalkan 1 juta sehari. Kalau misalkan nggak beres kerjaan kita bisa komplain kan? Iya, bisa komplain. Tapi kalau masyarakat emang kita bisa Iya, kita lihat aja nyatanya orang kerja bakti sebersih apa sih. Iya, kadang cuman Fakta loh ya, ini fakta. Begini doang, Dan kadang kebanyakan, bukan semuanya memang, tapi kebanyakan. enggak kebanyakan tuh yang dekat sama RT malah duduk. Iya, cuma duduk-duduk makan rokokan. Rokok, makan jajan. Udah gitu sih. Yang nggak dekat sama RT ya sudah dia Harus kerja. Lagian kalau masyarakatnya udah sadar diri tiap hari, sehari-harinya menjaga kebersihan, ya udah otomatis pasti bersih daerah lingkungan hidupnya gitu, Iya, lingkungan tempat tinggal mereka. Kadang tuh emang apa ya, wilayah kerja bakti juga kayak berat sebelah gitu. Di sana terus gitu, yang sini enggak gitu. Iya. Ya makanya harus membudayakan jagalah kebersihan. Iya. Gitu. Tapi kadang tuh gini ya, kalau kita tuh milih ya udah bayar aja gitu. Terus pasti ada yang bilang, "Oh iya, Punya uang. ya kalian punya uang juga dong, ngandelin tenaga doang gimana?" Tapi orang yang ngangkut sampah itu cuma ngangkut sampah aja ya, dia nggak kayak bersih-bersih gitu kan ya. Enggak, dia mah ngambilin sampah dong. Kalau misal, iya itu juga kampret sih. Misalkan sampah dia lagi jalan gitu ya. Iya. Kan biasanya pengangkut sampah tuh mobilnya jalan, orangnya jalan kaki gitu. Iya. Ngangkutin bak-bak sampah. Dia pas lagi dia jalan, ada sampah di bawahnya, ya nggak ngambil juga. Nggak diambil, cuman yang ada di tempat sampah. Yang ada di tempat sampah. Nah itu makanya seharusnya kesadaran warganya juga nggak buang sampah sembarangan sih. Iya, Seharusnya di ya. tempatku ini masih banyak loh orang yang Buang sampah sembarangan. bukan sembarangan buang sampah di sungai, coy. Dan yang paling males itu kalau orang bakar-bakar sampah. Oh iya. Di rumahku soalnya ada ya. Dan itu tiap hari itu jemuran pakaian itu kan tempatnya nggak dibikin ya? iya bau gosong gitu loh. Tiap Itu hari ngangkat kampret. jemur, aduh. Masalahnya kan ini pemukiman padat warga. Iya, betul. Kalau yang agak renggang-renggang ya udahlah terserah lah, walaupun ya nggak disarankan juga. Cuman ini padat penduduk gitu loh, Iya. asapnya pasti kemana-mana. Dan situ daerah rumahku kan banyak anak kecil juga. Iya. Kayak Aku gitu. juga pernah sih ngangkat jemuran gitu. Tolong ambilin ini di jemuran gitu. Iya bau Tak ambil, gosong, "Oh, bau ya?" bau gosong. Bau gosong baru tanya siapa bakar-bakar. Bapakku sendiri bakar kampret. Bapakku sendiri yang bakar-bakar. Oh my god.
Dan kalau di rumahku tuh bakar-bakarnya nggak cuman biasanya kan sore ya. Ini jam 2 malam, jam 1 malam loh. Oh, itu bahaya. Jadi aku bangun-bangun kan kadang ke toilet. Toilet atas itu kan ya dekat jemuran kebuka. Itu asapnya masuk ke rumah. Tapi bakar-bakar Gitu itu ada loh. caranya loh, Fus. Gimana caranya? Ada caranya. Caranya ya jangan ditinggal sampai apinya mati. Sampai apinya mati ya. Apinya mati. Atau- Aku pernah kan, bapakku kan hobinya ya bersih-bersih, nomor Iya, 1, nomor iya. 2 adalah bakar-bakar gitu. Jadi dia tuh bapakku yang terhormat bakar, pernah kan lagi ngapain sih dia berdiri gini ngeliatin ke bawah gitu. Ngapain sih, Pak? Tuh. Gitu. Apa? Nungguin. Itu gitu. Nungguin saya. Ya, sampah dibakar gak nyala-nyala diliatin gitu. Pakai bilang tuh, gitu. Penasaran dia dari belakang gitu, apa gitu. Terus apa lagi ya kira-kira fenomena yang unik-unik gitu loh di sekitaran? Ya itu kerja bakti. Terus, nah ini 17 Agustus. Ya itu kan juga harus 17 kerja Agustus. bakti juga. 17 Agustus ini kan banyak nih apa kampung-kampung yang lagi di Rias. Dikasih Lampu-lampu, bendera kayak gitu ya. Bendera. Nutup jalan, coy. Oh ya, Pekerjaannya sampai nutup nutup jalan. jalan, iya. Oh iya, nutup jalan. Ya. Aku Dulu dulu nggak sekalian dikasih HTM gitu. Kasih HTM lewat biar bayar sekalian. Nah, biar bayar sekali. Ya, Ya itu waktu aku dulu kerja shift-shiftan ya di rumah situ. Pulang jam 10 itu saat semua akses masuk ke rumah itu ada 5 gang kalau nggak salah ditutup. ditutup semua. Ditutup Oh my terus God. lewat mana ini? Nggak bisa Harus terbang muter-muter. kali ya. Kamu harus terbang. Aduh, ditutup semua loh. Harusnya pakai Gila jetpack sih. gitu, coy. Ya itu kan mereka tuh harus sadar itu ada orang yang kerja shift-shiftan kayak gitu loh. Iya, kadang juga iya, herannya gitu ya. Yang sini kok nggak ada koordinasi gitu. Yang sini tutup. Iya. Sini tutup, sini tutup. Iya, seharusnya satu dibuka gitu loh. Oi. Lewat mana harus? Agak ribet banget, jadi harus muter berapa kilo itu aku. Iya, betul. Ya, susah sih. Itu kayak gimana ya kalau kita bilang jalan punya mbahnya. Ya emang iya punya mbah. Itu sebenarnya ada penjelasannya, cuman aku lupa nama teorinya ya. Jadi masyarakat Indonesia jadi masyarakat Indonesia. Ya opo. Jadi masyarakat Indonesia ini itu kebiasaannya adalah ketika ada suatu barang gitu yang diletakkan di luar lah, contohnya kayak sapu, biasanya kan sapu ditaruh luar. Itu merasa jadi hak milik bersama gitu loh. Oh iya. Ya, itu dia. Jadi Oh, itu fenomena baru. Oh enggak sih, udah lama sih. udah lama banget Udah itu kayak lama, gitu. Jadi Tangga. merasa ini hak bersama, orang bisa bebas make Iya, gitu loh. betul. Sama kayak jalan itu tadi, merasa ini jalan umum, jadi mereka juga merasa memiliki lah. Iya. Rasa memilikinya itu tinggi banget sampai Mentang-mentang di depan rumahnya. sampai diambil sendiri gitu loh, orang lain nggak dibagi kayak gitu. Iya. Dulu waktu aku tinggal dekat pelabuhan, lihat kan apa itu namanya? Tali ya. Ini buat apa Iya. gitu. Tak tungguin 2 hari. Oh, ternyata buat polisi tidur. Tali kapal itu loh. Yang tebel-tebel ya, Iya. pernah lihat aku. Polisi tidur. Iya, coy. iya. Itu ya setelah beberapa tahun talinya diambil, rusak itu jalan. Iya. Rusak jalannya, coy. Iya. Ya Allah, sampai segitunya loh orang-orang. Dan juga merusak kendaraan pastinya. Iya iyalah. Soalnya itu kan keras banget ya. Ya, lagi kan gini ya, nggak ada kayak spare begini dah. Dia langsung tuk Langsung, gitu. iya, betul. Oh my God. Dan nyambungnya sebenarnya ke korupsi ya. Wah. Ya kan uang itu kan uang milik bersama itu. Oh iya. Uang-uang yang turun. Itu korupsi moral gak sih? Enggak uang. Uang ya? Ini kan uangnya uang milik bersama, jadi mereka merasa memiliki juga nih. Pakai aja belanja dulu deh. Kita banget ya. Ini ngomongin kita kok. Oh iya, enggak ngomongin yang lain. Ngomongin kebiasaan. Ya gitulah, fenomena di masyarakat tuh aneh bin lucu gitu. Masyarakat Indonesia aja kayaknya. Iya. Kalau cuman gibah, terus sirik, tetangga punya apa itu udah semua dunia, Iya, seluruh dunia. semua ada. Semua juga kayak gitu. Tapi kalau tutup jalan buat merias kampungnya, oh my God. Dan tutup jalan buat lomba. Buat lomba. Buat malam 17-an itu udah nggak bisa pulang kalau shift-shiftan. Kan shift-shiftan nggak peduli hari tanggal merah juga tetap kerja gitu loh. Iya. Gimana? Menurut kalian gimana? Boleh dah Ya. komen di bawah tuh. Kabur aja dulu kayaknya. Kabur aja dulu kayaknya. Tapi kabur juga di Jepang kayak Jangan gitu. ke Jepang, coy. Jangan ke Jepang. Ada fenomena orang sini-sini juga yang lakuin gitu loh. Sama aja. Orang hitam-hitam kayak kita nih. Enggak, aku kuning. Ini hitam. Baju. Baju doang. Hitam-hitam. Ya gitulah. Oh iya.
Kamu pernah ikut olahraga apa? Fis? Sekarang apa dulu? Dulu lah. Kalau dulu sepak bola pasti. Sepak bola ya. Main bola. Main bola. Pernah nggak main bola yang pakai sepatu lengkap? Pernah ya? Iya. Kalau main bola itu, ya teman-temanku juga, aku juga suka sih main bola, mau futsal, mau lapangan besar gitu. Tapi kalau kita pakai sepatu baru, tas baru, Diinjak. diinjek coy. Kenapa ya gitu? Nggak tahu sekarang masih gitu nggak ya? Iya, sekarang masih gitu nggak ya? Soalnya tuh itu membekas gitu, takut gitu. Udah nggak usah diinjek, injek sendiri nih gitu. Injek sendiri. Itu ngapain ya? Iya, ngapain ya sepatu? Aku nggak pernah sih, aku nggak pernah ngelakuin. Enggak, tapi kenapa mereka ngelihatnya ke sesuatu yang baru gitu? Ya karena mereka baru. juga pengen. Oh iya. Ya mereka juga pengen mungkin. Kalian beli dong. Kalau aku nggak pernah ngelakuin, cuman ya sering jadi korban. Sedih jadinya ngapain coba? Iya, kenalan coy. Apa itu tahun kita doang ya? Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Sekarang masih ada nggak sih? Udahlah. Emang membingungkan ya. Sekaligus membagongkan. Tinggal di Indonesia. Tinggal di Konoha. Oh iya. Oh iya di Konoha. Emang membingungkan ya? Iya, Konoha kan juga banyak itu ya. Shinobi yang banyak aliran. Nah, itu. Jadi membagongkan beberapa orang sih. Jadi jangan lupa like-nya, subscribe kalau bisa. Komen. Debat lah kami, hujat lah. Hujat nggak apa-apa, hujat. Hujat coy, nggak apa-apa coy. Nggak apa-apa, hujat aja, kebelet viral ini soalnya. Hujat aja. Udahlah kalau gitu, sampai jumpa lagi. Dadah.